أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Di sini bertemu lagi dengan Ustadz Iqbal sebagai tutor dari kelas ngaji Malang yang bekerja sama dengan SD Muhammadiyah 1. Di sini Ustadz akan melanjutkan materi pelajaran mengaji Iqra jilid 1. Sebelum itu, adik-adik di rumah silahkan ambil kitabnya masing-masing dan kita akan mengaji Iqra jilid 1. Sebelum itu, adik-adik mari kita membaca doa sebelum mengaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adikku di rumah sekalian, silahkan membuka Iqra jilid 1 halaman 9. Baik, sebelum kita mengaji, kita baca basmalah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang ja. Ingat kalau ada kayak lengkungan seperti ini, kayak orang hamil ya. Orang hamil ada titiknya di tengah, dinamakan dengan jim. Hurufnya jim. Sekarang kita masuk ke ha. Nah, kalau jim ada titiknya di tengah, kalau ha tidak ada titiknya. Ingat, kalau ada titiknya di tengah adalah jim, kalau tidak ada titiknya ha. Jim fathah ja, ha fathah ha. Jim fathah ja, ha fathah ha. Sekali lagi, silakan adik-adik tirukan di rumah masing-masing. Jim fathah ja, ha fathah ha. Ja ha, bisa ditirukan ya. Ja ha. Nah, sekarang masuk yang di bawah. Ja a ha, ja a ha, ja a ha, ja ha sa, ja ha sa, ja ha sa, ha ja ta, ha ja ta, ba ha sa, ba ha sa, ba ha sa, ja ha ta, ja ha ta, a ha ba, a
kha, ba. Yang bawahnya ja, a, sa, ja, a, sa, kha, a, kha, kha, a, kha, kha, a, kha. Yang bawahnya sa, ba, kha, sa, ba, kha, ta, a, kha, ta, a, kha, a, ja, ja, a, ja, ja, a, kha, kha, a, kha, kha. Sekarang yang ini a, ba, ta, sa, ja, kha. Coba perhatikan di sini ya, adik-adik sekalian. Kalau a itu seperti seret seperti ini. Kalau ba huruf seperti ini, akan tetapi ada titik satu di bawah. Itu huruf ba. Kalau ta ada titik dua di atas. Kalau sa ada titik tiga. Kalau ja ada lengkungan seperti ini, melembung misalnya, dan ada titiknya di tengah. Kalau kha tidak ada titiknya, tidak ada titiknya. Sekarang dibuka halaman selanjutnya, halaman 10. Kita masuk ke kho. Ini huruf kho, 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 huruf kho. Kalau kho huruf yang melendung juga atau hamil, ini hamil kan, dan ada titiknya di atas. Ada titiknya di atas. Kalau ja titiknya di tengah. Kalau kha tidak ada titiknya. Kalau kho titiknya di atas. Bisa ditandai ya. Nah, kalau ja, kalau jim hurufnya titiknya di tengah. Kalau kha tidak ada titiknya. Kalau kho titiknya di atas. Sekarang kita coba jim fathah, ja, kha fathah, kha, kho fathah, kho, ja, kha, kho, ja, kha, kho. Kalau yang ini kha, kalau yang ini kho, ya, ja, kha, kho. Yang bawahnya kha, a, kho, kha, a, kho, ja, a, kho, ja, a, kho. Sekali lagi, ja, a, kho, sa, a, kho, sa, a, kho, kho, ta, ja, kho, ta, ja, ba, a, kho, ba, a, kho, ta, kha, sa, ta, kha, sa, ja, a, kha, ja, a, kha, ba, kha, sa, ba, kha, sa, ta, a, kho, ta, a, kho, ja, kha, sa, ja, kha, sa, a, kho, kho, a, kho, kho, ja, kha, kho, ja, kha, kho, a, ba, ta, sa, ja, kha, kho. Sekali lagi, a, ba, ta, sa, ja, kha, kho. Coba dihafalkan ya, ada di rumah. Ini namanya a. Kalau ini ba. Kalau ini ta. Kalau yang ini
fa. Ini ja. Ini kha. Dan ini kha. Sadaqallahul azim. Jadi adik-adik sekalian, begitulah membaca kita Iqra jilid 1 yang kha dan kha. Di sini Ustaz akan memberitahu bagaimana sih pengucapannya ketika kita mengucapkan kha dan kha. Ketika kita mengucapkan kha, usahakan kha ada getaran di sini. Kha, kha di ujung tenggorokan. Kha, 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 kha. Kha, 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 kha. Nah, itu kha. Kalau kha, kha juga sama di sini. Tapi kha itu seperti kita ketika mendengkur. Seperti itu. Kha, kha. Nah, itu kha. Jadi ketika kita mengucapkan kha atau kha, jangan sampai ha. Oh, beda. Kalau ha itu ada lagi huruf ha nanti. Kalau kha itu lebih ke pakai tenggorokan. Kha di ujung ini. Kha. Nah, itu. Kemudian di sini Ustaz akan sedikit bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mana kisah ini akan menimbulkan sebuah hikmah, yakni terjadinya hari raya Idul Adha. Jadi Nabi Ibrahim mempunyai anak yang bernama Nabi Ismail, istrinya yang bernama Siti Hajar. Nabi Ibrahim mempunyai istri Siti Hajar. Nah, yang mana dari istri Hajar ini melahirkan Nabi Ismail. Kemudian ketika itu sebelum lahirnya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bahkan tidak punya anak, menunggu kedatangan seorang anak yang begitu lama, selama bertahun-tahun. Kemudian beliau Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, turunkanlah anak kepadaku, berikanlah anak kepadaku, katanya. Akhirnya setelah menunggu tahun-tahun, akhirnya dikaruniakan sama Allah seorang anak yang dinamakan dengan Nabi Ismail. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ini suka menyembelih hewan, misalkan sapi, unta, dan kambing. Nah, Nabi Ibrahim ini suka menyembelih hewan-hewan seperti ini. Kemudian sampai setiap tahun itu Nabi Ibrahim menyembelih hampir 100 ekor unta, atau bahkan lebih. Kemudian Nabi Ibrahim pun dengan sampai berkata, aku akan menyembelih apapun yang aku punya, bahkan jika aku punya anak, aku akan sembelih, katanya. Bahkan seperti itu Nabi Ibrahim sampai berjanji seperti itu. Kemudian tidak lama kemudian lahirlah Ismail, dan ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa atau sudah mendapati anak-anak, sekitar usia 7 tahunan. Nah, oleh Allah, Nabi Ibrahim ini bermimpi. Nabi Ibrahim bermimpi, dalam mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memenuhi janjinya, yaitu apa? Menyembelih Nabi Ismail. Bahkan mimpi ini sudah berlanjut selama tiga kali mimpi, disuruh untuk menyembelih Nabi Ismail. Akhirnya singkat cerita, Nabi Ibrahim kemudian sadar bahwasanya mimpi ini adalah dari Allah, dan dia akan menyampaikan kepada Nabi Ismail. Kemudian ketika disampaikan kepada Nabi Ismail, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih
menyembelih engkau. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail? Nabi Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allah minas sabirin, katanya. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Insya Allah aku termasuk golongan orang yang sabar. Nah, ini termasuk salah satu akhlak Nabi Ismail. Beliau sangat sabar kepada ayahnya. Bahkan ketika akan disembelih pun beliau sabar kepada apa yang diperintahkan oleh Allah kepada orang tuanya. Nah, adik-adik sekalian, di sini Ustaz mungkin akan melanjutkan ceritanya di video selanjutnya. Adik-adik, jangan lupa tetap jaga kesehatan, dan insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhir pertemuan kali ini, mari sama-sama kita membaca doa selesai mengaji. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.